Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Fajar, mahasiswa Universitas Pulau Warman, Fakultas Kehutanan. Baiklah, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang molding kayu. 1. Definisi. Definisi molding berasal dari kata mold atau bahasa Inggris, berarti acuan atau cetakan. Kata benda, membentuk atau mencetak barang atau produk dengan cara menuang adonan, tumis, semen, gipsum, dan lain-lain ke dalam cetakan. Hasil cetakan disebut moldings. Kayu dapat menjadi bentuk moldings dengan dibentuk menggunakan beberapa operasi pengolahan. 1. Penggergajian. 2. Pengeringan. 3. Pemesinan kayu atau wood machining. Dalam proses pemesinan kayu, untuk merubah kayu menjadi bentuk moldings menggunakan mesin molder, dan prosesnya disebut molding. Dari beberapa definisi tentang moldings, dapat disimpulkan bahwa 1. Moldings umumnya digunakan untuk hiasan. 2. Moldings dapat pula digunakan untuk bangunan struktural dan non-struktural. 3. Rancangan Standar Nasional Indonesia atau RSNI menetapkan kadar air maksimum 16%. 4. Rancangan Standar Nasional Indonesia menetapkan kadar air maksimum 16%. 5. Molding mempunyai variasi yang sangat banyak, lebih dari 100 macam. Untuk bentuk dasar moldings, menurut 1. Michael Weyne, A. Taub dan Groove, B. Rebat, C. Contour. Dapat dilihat pada gambar. 2. Peter Koch 1964. Dapat dilihat juga pada gambar. 2. Fungsi. Beberapa fungsi moldings yaitu 1. Furniture stock atau alat rumah tangga. Picture frame, bingkai foto. Drawer side atau drawer back. Wooden care components dan bed components. Carpentry stock atau building materials. Door jamb, window frame, door components atau door rail, door style. Wall components, casing, styles components atau handrail. Picture frame, picture moldings dapat dilihat pada gambar. Panel strips, mullion casing. Wooden care atau care rails. Wall components, window and door components. Wall components, stairs component atau handrail. Stairs component atau handrail. Untuk casing dapat dilihat pada gambar. 2. Proses pembuatan. Cara pembuatan moldings ada 2, yaitu 1. Cara konvensional, kayu gergajian kering, dried clean, planer atau surfacer single molder moldings. Kelemahannya yaitu profil terbatas dan produksi lambat. Cara modern, kayu gergajian kering atau dried kiln, multiple molder moldings. Proses dasar pembuatan molding. Proses dasar terjadinya antara kayu dan mesin molding disebut peripheral milling.
yaitu proses pengeratan sehingga permukaan kayu dikeluarkan dalam bentuk single chip atau serpihan tunggal oleh sayatan beberapa buah pisau yang dipasang pada sisi luar cutter head yang berputar cepat. Proses dasar pembuatan molding dapat dilihat pada gambar 1. Faktor-faktor kualitas bahan baku: 1. Jenis kayu. 2. Kualitas kayu gergajian. Kadar air, kelurusan permukaan, variasi keratan, ukuran sortimen, kondisi cacat fisik, mata kayu, pecah, serat bergelombang, dan cacat biologis, lubang gerak, jamur, serta lapuk. Faktor-faktor kualitas. B. Produksi, proses produksi, jenis mesin dan peralatan, kecepatan putar cutter head dan kecepatan umpan, ketajaman, jenis logaman, dan variasi keratan. Pemeliharaan, pengasahan pisau, pemeliharaan cutter head dan mesin. 4. Operator. Proses molding skala komersil terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Persiapan kayu gergajian atau lumber dari sawmill. 2. Rock and process. 3. Molding proses. 1. Persiapan kayu gergajian atau lumber dari sawmill. Jika pasokan dari sawmill dalam bentuk kayu gergajian basah atau kering udara, maka urutan prosesnya yaitu A. Bongkar muatan unloading, B. Sortasi atau grading, C. Penyusunan atau stacking, dan pengeringan dalam kiln dryer atau drying, E. Penyimpanan di gudang kering, F. Kirim ke rock and process. Molding dipersyaratkan dengan kadar air kayu 6-8% EMC. Pengeringan alami udara hanya bisa mencapai 14-20%. Pengeringan buatan kiln dryer memberi keuntungan yaitu A. Kadar air kayu bisa lebih rendah, kurang dari 10%. B. Waktu pengeringan lebih cepat. C. Hasil pengeringan lebih baik. D. Kontrol pengeringan yang baik dapat meminimalkan cacat kayu. Pengaruh pengeringan kayu pada proses molding yaitu sebagai berikut. 1. Kadar air terlalu rendah. A. Kayu pecah karena tekanan pisau. B. Power konsumsi mesin tinggi. 2. Serat kayu berbulu. B. Noda pada bilah kayu. C. Serat kayu terangkat. 3. Pengeringan yang buruk. Kayu gergajian tidak lurus. B. Dimensi kayu tidak seragam. 2. Rock and process. Kayu gergajian yang sudah dikeringkan disebut rock lumber dan siap diproses dalam rock and process. Hasil atau outputnya disebut blank, yaitu potongan balok 4 persegi panjang dengan semua sudutnya sudah siku dan sudah diserut kasar ataupun halus. Tujuan rock and process yaitu A. Mengeluarkan cacat pada rock lumber, B. Membersihkan permukaan kayu, C. Membuat rock lumber persegi 4, D. Memperkecil beban pisau molder. Beberapa tipe rock and process dapat lihat pada gambar sebagai berikut. Tiga. Molding process. Dalam molding proses, blank dibentuk melalui langkah pengeratan oleh beberapa buah cutter head pada mesin molder. Biasanya mesin molder modern mempunyai 6 atau lebih cutter head. Setiap blank akan melewati secara beruntun cutter head tersebut. Urutan proses pengeratan dapat dilihat sebagai gambar berikut dan tabel di bawah. Beberapa proses pengeratan dengan cutter head.
terlihat pada gambar berikut ini. Tiga, cacat moldings. A. Cacat alami. 1. Mata kayu. 2. Hati rapuh. 3. Kantung damar. 4. Kantung getah. 5. Kayu gubal. 6. Lapuk atau busuk. 7. Lubang serangga. 8. Perubahan warna. 9. Serat tertekuk. 10. Serat miring. B. Cacat bentuk. 1. Membusur. 2. Lengkung. 3. Memuntir. 4. Mencawan. 5. Jajaran genjang. C. Cacat serat terpisah. 1. Retak. 2. Belah. 3. Pecah. D. Cacat teknis atau permesinan. 1. Serat berbulu. 2. Serat terangkat. 3. Serat tersepih. 4. Serat tersobek. 5. Bekas serpihan. 6. Bekas pisau. 7. Bekas rol pengumpan. 8. Hangus. 9. Tersurut dan terlewat. Dan 10. Tergerus mesin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.